Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bastian Hidayat dari Teknik Komputer angkatan 2018. Di sini saya akan mempresentasikan tugas dari permodelan simulasi, yaitu metode Monte Carlo. Baik, kita mulai. Penjelasan metode Monte Carlo. Salah satu metode komputasi yang banyak digunakan untuk memecahkan berbagai persoalan adalah metode Monte Carlo. Metode ini digunakan untuk mensimulasikan berbagai perilaku sistem fisika dan matematika. Algoritma Monte Carlo adalah metode Monte Carlo numerik yang digunakan untuk menemukan solusi problem matematis yang dapat terdiri dari banyak variabel serta susah dipecahkan. Misalnya dengan kalkulus, integral, atau metode numerik lainnya. Algoritma ini memerlukan pengulangan dan perhitungan yang kompleks, sehingga metode Monte Carlo pada umumnya dilakukan menggunakan komputer dan memakai berbagai teknik simulasi komputer. Sejarah terciptanya metode Monte Carlo. Penggunaan nama Monte Carlo bertujuan untuk menghormati paman dari Stanislaw Marcin Ulam, yang seorang penjudi, bersama-sama Enrico Fermi, John von Neumann, dan Nicholas Metropolis. Stanislaw Marcin Ulam mengembangkan metode Monte Carlo, penggunaan keacakan, dan sifat pengulangan proses mirip dengan aktivitas yang dilakukan pada sebuah kasino. Enrico Fermi pada tahun 1930 menggunakan metode acak untuk menghitung sifat-sifat neutron yang waktu itu baru saja ditemukan. Metode Monte Carlo merupakan simulasi inti yang digunakan dalam Manhattan Project. Meski waktu itu masih menggunakan peralatan komputasi yang sangat sederhana, Monte Carlo mulai dipelajari secara mendalam sejak digunakannya komputer elektronik pada tahun 1945. Metode ini digunakan di Laboratorium Nasional Los Alamos pada tahun 1950-an untuk penelitian awal pengembangan bom hidrogen, dan kemudian sangat populer dalam bidang fisika dan riset operasi. Rand Corporation dan Angkatan Udara Amerika Serikat merupakan dua institut utama yang bertanggung jawab dalam pendanaan dan penyebaran informasi mengenai Monte Carlo waktu itu, dan banyak dari mereka mulai menemukan aplikasinya dalam berbagai bidang. Penerapan metode Monte Carlo. Metode Monte Carlo sangat penting dalam fisika komputasi dan bidang terapan lainnya, dan juga memiliki aplikasi yang beragam mulai dari perhitungan kromodinamika kuantum, esoterik, hingga perancangan aerodinamika. Metode ini terbukti efisien dan memecahkan persamaan diferensial integral medan radians, sehingga metode ini digunakan dalam perhitungan iluminasi global yang menghasilkan gambar-gambar fotorealistik model 3 dimensi, di mana diterapkan dalam video games, arsitektur, perancangan, film yang dihasilkan oleh komputer, efek-efek khusus dalam film, bisnis, ekonomi, dan bidang lainnya. Kelebihan metode Monte Carlo. Hasil probabilistik. Hasilnya menunjukkan tidak hanya apa yang terjadi, tetapi seberapa besar kemungkinan hasilnya. Hasil grafis. Karena data Monte Carlo menghasilkan simulasi, mudah untuk membuat grafik hasil yang berbeda dengan peluang terjadinya. Hal ini penting untuk mengkomunikasikan temuan kepada pemangku kepentingan lainnya. Sensitivitas analisis. Dalam simulasi Monte Carlo, mudah untuk melihat input mana yang memiliki efek terbesar pada hasil bottom line. Analisis skenario. Menggunakan simulasi Monte Carlo, analisis dapat melihat secara pasti input mana yang memiliki nilai-nilai bersama ketika hasil tertentu terjadi. Ini sangat berharga untuk analisis lebih lanjut. Korelasi masukan. Dalam simulasi Monte Carlo dimungkinkan untuk memodelkan hubungan interdependen
antara variabel input. Penting bagi keakuratan untuk mewakili bagaimana yang terjadi pada kenyataannya ketika beberapa faktor meningkat. Yang lain akan naik atau turun sesuai dengan itu. Nah, kekurangan metode Monte Carlo. Simulasi tidak akurat. Teknik ini bukan proses optimisasi dan tidak menghasilkan sebuah jawaban, tetapi hanya menghasilkan sekumpulan output dari sistem pada berbagai kondisi yang berbeda. Dalam banyak kasus, ketelitiannya sulit diukur. Model simulasi yang baik bisa jadi sangat mahal, bahkan sering dibutuhkan waktu bertahun-tahun untuk mengembangkan model yang sesuai. Tidak semua situasi dapat dievaluasi dengan simulasi. Hanya situasi yang mengandung ketidakpastian yang dapat dievaluasi dengan simulasi. Karena tanpa komponen acak, semua eksperimen simulasi akan menghasilkan jawaban yang sama. Mungkin sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan atau salah-salah kata. Bila ingin memberikan masukan, tolong masukkan di kolom komentar. Dan sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.